Ya, tahun ini yang perlu kita bangun. Dengan ada perencanaan itu, tahun depan kita sudah bisa evaluasi yang belum tersentuh, yang sudah dikerjakan, yang belum tuntas, kita bisa tuntaskan. Dan kepemimpinan Pak Bupati sekarang ini, contoh dibilang rumah ibadah. Tidak mau dia berikan bantuan setengah-setengah. Harus tuntas. Misalnya kebutuhan yang dibutuhkan di misalnya rumah ibadah ini, kalau kebutuhannya 3 miliar, harus tuntas 3 miliar. Jangan dikasih 1 miliar, tahun depan anggarkan lagi, tahun depan akhirnya ya, artinya ini yang menjadi sasaran dari pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Abdul Malik Hafid, Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak. Alhamdulillah diberi amanah oleh pemerintah daerah dan Pak Bupati untuk bertugas di dinas ini, dan sebelumnya saya pernah jabat di sini selama 6 bulan sebagai kepala dinas. Mana dinas ini insya Allah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan-harapan kita semua. Yang ada di sini ada beberapa bidang, tapi yang menonjol di sini adalah bagaimana kekerasan terhadap perempuan, ada bidang pemberdayaan perempuan, ada bidang perlindungan anak dan bidang pemerintahan desa, dan ada satu bidang yang selalu banyak menjadi sorotan kita, terutama salah satunya itu bidang pemberdayaan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak. Ya, ini kasus, ada beberapa kasus yang kami tangani sini, sehingga dengan kami diamanatkan sini, kami berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sebagai contoh juga di bidang pemerintahan desa, banyaknya desa-desa yang bermasalah, ya, baik itu masalah tapal batas yang belum tuntas, belum masalah-masalah pemerintahan baik di kepala desa itu sendiri maupun BPD. Nah, olehnya itu, insya Allah koordinasi ini yang sangat kami harapkan, baik antara kita di Dinas Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dengan pemerintahan yang ada di desa. Ya. Bagaimana kita harapkan adalah kerjasama di pemerintahan desa itu antara kepala desa, DPD, sekretaris desa, dan seluruh perangkat-perangkatnya bisa bekerja sama untuk memikirkan membangun daerah Morowali ini. Ya, gimana sih Pak strategi pemerintahan desa dalam mengembangkan potensi unggulan di desa saat ini? Nah, ini nanti kita bisa petakan desa-desa yang potensi desa itu, nanti kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan misalnya pihak-pihak swasta. Bagaimana misalnya kegiatan pemberdayaan yang dikelola oleh wadah BUMDes. Mungkin peningkatan ekonomi masyarakat kita yang melalui wadah BUMDes kerjasama dengan pihak-pihak swasta, pihak perusahaan. Yang mana Morowali ini ada beberapa kecamatan yang ada investasi di sana, sehingga masyarakat bisa mengembangkan ekonominya melalui kerjasama yang dikelola oleh BUMDes. Itu mungkin boleh itu Pak, boleh dikasih tahu contohnya tuh desa apa yang sudah dikembangkan. Sekarang ini ada beberapa desa di khususnya Kecamatan Bahodopi, misalnya penyediaan misalnya beras, penyediaannya misalnya telur. Ini ada yang sudah bekerja sama dengan desa, sehingga ekonomi masyarakat itu bisa lebih bagus. Sebagai contoh dengan PT Vale, ada pemberdayaan pelatihan kepada kelompok-kelompok ibu, kelompok-kelompok masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat. Mereka diberikan ilmu membuat pupuk organik, minuman-minuman, sehingga melihat potensi-potensi desa masing-masing bisa dikembangkan sesuai dengan potensi desanya. Oh, berarti itu perannya pemerintah desa ya, mendukung gitu. Ya. Kalau ini Pak, kalau kita tanya soal tantangan apa aja yang kira-kira dihadapin sama peluang dalam pengembangan potensi desa. Tantangan ini yang kita hadapi terus terang ini maraknya kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak. Ya, pernah di sini kami ambil sampel, kami kerjasama dengan BNN, tanya-tanya tentang bagaimana kondisi masyarakat kita. Ini di Sulawesi Tengah ini termasuk 3 besar kasus narkoba di Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali masuk 3 besar, katakan penyebaran narkoba. Begitupun dengan judi online, masuk 3 besar. Jadi kami sebagai kepala dinas ini bagaimana ke depan dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan ini kita memberikan peran pertama itu peran agama harus ada di tengah-tengah keluarga, ya, untuk menepis pengaruh-pengaruh yang masuk di daerah kita ini. Yang mana Morowali ini ya setiap bulan itu ya lumayan banyak penduduk yang masuk dari luar daerah yang bawa adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan norma-norma, apalagi norma-norma agama. Nah, inilah yang memicu daripada seringnya Kamtipmas yang ada di daerah kita ini ya, sering ada gangguan-gangguan ya, karena itu. Solusinya itu ya pendekatan keagamaan. Ada lagi nggak selain itu? Pendekatan keagamaan, bagaimana juga keluarga-keluarga ini kita bekali. Keluarga-keluarga kita bekali sehingga keluarga-keluarga itu berperan aktif kepada keluarganya, tampil di masyarakat dengan
bagaimana dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian-pengajian, remaja-remaja masjid, sehingga mereka punya kegiatan-kegiatan yang positif sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan. Ya Pak nih, gimana sih progres atau tingkat pencapaian program-program pembangunan di desa-desa untuk saat ini? Ya, alhamdulillah rata-rata di Kitat Morowali ini karena keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan dan pemberdayaan. Alhamdulillah ini progresnya alhamdulillah hampir seluruh desa ini contoh seperti bagaimana bidang pendidikan. Di Sulawesi Tengah ini alhamdulillah Morowali ini dapat 12 juta per tahun per mahasiswa. Nah, ini satu kebanggaan kita. Begitu bidang kesehatan, fasilitas-fasilitas kesehatan ini pemerintah daerah dengan visi-visi Pak Bupati ini hampir semua sudah tersentuh. Ya, apalagi ada istilah pancaroba untuk masyarakat di wilayah kepulauan yang pada musim ombak tidak bisa melaut, mereka akan diberikan santunan, bantuan-bantuan dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi pada saat musim pancaroba itu. Ya. Oh, tapi kalau misalnya kan pancaroba kan sebenarnya kan kemarin itu belum diluncurkan karena memang mau pendataan. Gitu. Ya. Ibaratkan soalnya kalau misalnya datanya nggak valid, ya itu nggak tepat sasaran. Kayak gitu. Ya. Itu ada peran dari dinas ini nggak sih? Peran dari dinas ini bagaimana kita tentang ini sangat utama juga itu masalah data. Database itu makanya di setiap desa kami harapkan itu data di setiap desa itu harus valid. Perubahan-perubahan data yang harus diusahakan di desa itu misalnya datang pergi, yang datang, yang meninggal, yang lahir harus setiap bulannya harus diupdate datanya. Nah, karena kalau itu data yang tidak valid merencanakan untuk kegiatan pembangunan misalnya bantuan itu nanti tidak kena sasaran. Nah, makanya data kemiskinan itu penting sekali. Ya, karena di kemiskinan itu ada istilahnya dia miskin karena mungkin kondisi misalnya, contoh kondisi bangunan rumahnya. Memang dia tidak bisa bangun karena faktor ekonomi. Ada juga rumahnya mungkin belum bagus, bukan faktor ekonomi, faktor kesadaran. Toh, ada rumah misalnya lantainya masih dari tanah. Tapi secara fisik kita lihat dia miskin. Tapi setelah kita telusuri, masih ada keluarga-keluarga yang rumahnya belum layak, tapi dia punya kepemilikan aset. Baik bergerak maupun tidak bergerak. Contoh, dia punya sawah. 2 hektar, sawit, punya sapi, tapi rumahnya belum sesuai dengan harapan kita. Ya, itu berarti tinggal penyuluhan bagaimana kita bisa menyampaikan keluarga itu supaya memperbaiki rumahnya. Nah, juga ada program pemerintah itu melalui program Pak Bupati ini tentang rumah layak, ini ada bantuan melalui dinas perumahan. Jadi nanti semua berkesinambungan. Jadi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana teknisnya, tapi itu ada program dari pemerintah tentang rumah yang tidak layak. Ini sebenarnya kalau data itu berarti misalkan kepala desa kan datanya kan dari kepala desa itu juga peran dari dinas ini atau bukan sebenarnya? Bagaimana setiap OPD itu selalu menyampaikan ke desa bahwa data itu sangat penting. Jadi semua dinas itu jadi bukan cuma dinas Pemdes. Ya, misalnya kayak bantuan pancaroba ya berarti harus perikanan misalnya, perikanan dan kelautan, gitu gitu pendidikan, kesehatan. Jadi kita selalu berkolaborasi tentang data. Jadi satu data yang kita pakai. Jangan misalnya Pemdes datanya lain, kesehatan datanya lain. Harus data sama sehingga sasaran sama. Nah, mencari solusi juga kita sama-sama. Sasaran-sasaran keluarga, sasaran-sasaran masyarakat. Jadi berarti misalnya kalau mau kita ngasih bantuan itu nanti dari yang perikanannya ada datanya, dari Pemdes juga ada datanya. Kalau harus valid, ya. Benar dua-duanya sama. Perlu kita duduk bersama membahas tentang itu. Itu kembangnya gimana tuh kalau yang gitu? Apa Pak? Sudah untuk kayak bantuan pancaroba bantuan sosial juga. Bantuan sosial itu kan sudah lama. Bantuan pancaroba ini kan baru. Program Pak Bupati ini. Bantuan sosial itu kan sudah ada datanya. Nah, data misalnya contoh yang sudah jalan selama ini, bantuan-bantuan yang di pondok-pondok pesantren, ya diberikan tunjangan, berikan bantuan 500.000 kalau tidak salah setiap bulan untuk membantu pondok-pondok membiayai keluarga-keluarga yang tidak mampu yang mondok di tempat itu. Dengan program Pak Bupati ini. Ya Pak, bagaimana mekanisme penetapan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah? Itu kan sesuai dengan ketentuan bagaimana perencanaan-perencanaan itu dengan melihat potensi-potensi yang ada. Dengan merencanakan sesuatu, dengan melibatkan seluruh yang berkepentingan untuk pembangunan itu. Di samping kayak contohnya gimana? Misalnya dalam perencanaan kesehatan atau di bidang keagamaan, harus sudah kita punya data. Ya, tahun ini yang perlu kita bangun. Dengan ada perencanaan itu, tahun depan kita sudah bisa evaluasi yang belum tersentuh, yang sudah tersentuh, yang sudah dikerjakan, yang belum tuntas, kita bisa tuntaskan. Dan kepemimpinan Pak Bupati sekarang ini, contoh dibilang
rumah ibadah. Tidak mau dia berikan bantuan setengah-setengah. Harus tuntas. Misalnya kebutuhan yang dibutuhkan di misalnya rumah ibadah ini, kalau kebutuhannya 3 miliar, harus tuntas 3 miliar. Jangan dikasih 1 miliar, tahun depan anggarkan lagi, tahun depan akhirnya ya, artinya ini yang menjadi sasaran dari pemerintah daerah. Oke, kita ngomongin soal inovasi nih. Nah, ada apa aja sih inovasi atau program unggulan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa-desa? Pelayanan publik di desa-desa ini bagaimana nanti di setiap desa itu dia membuka diri. Bagaimana dengan masyarakat dalam rangka pelayanan, ada sudah desa menerapkan bagaimana informasi itu cepat sampai ke masyarakat. Ya. Oke. Ya, sehingga nanti masyarakat suatu saat nanti tidak perlu datang ke kantor, cukup mungkin secara online bisa dimanfaatkan. Ini ada desa yang sudah merencanakan itu. Nah, cuma biasanya kita dulu terkendala dengan listrik, ya, jaringan-jaringan. Ya, misalnya masih ada di daerah kita ini mungkin jaringannya belum bagus dengan yang daerah-daerah desa-desa tertentu, sehingga nanti bisa kita membangun daerah ini betul-betul sesuai dengan harapan kita semua. Berarti berbasis digitalisasi. Iya, sudah ada ya, sudah. Oke, ini bagaimana mekanisme evaluasi dan pemantauan terhadap program atau kegiatan yang sedang berjalan di desa? Nanti kan kita bisa memantau, mengevaluasi program yang ada di desa itu, ini kita bisa lihat mulai dari perencanaan. Ya, ada perencanaan, kalau di desa itu ada namanya musyawarah tingkat desa, musrembang tingkat desa, musrembang tingkat kecamatan, musrembang tingkat kabupaten. Ini kan kita sudah bisa merencanakan. Sudah ada musyawarah, hasil musyawarah itulah yang kita angkat, yang mana skala prioritas untuk dibangun tahun ini, mana ada pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sehingga betul-betul yang kita bangun itu kebutuhan masyarakat, bukan keinginan masyarakat. Apa aja solusi dan atau upaya untuk yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan di desa, seperti contohnya kerawanan pangan atau masalah administrasi BPJS? Kerawanan pangan ini kan kita di Morowali ini ada wilayah-wilayah yang potensi desanya misalnya pertanian. Contoh di Morowali ini sebagai lumbung pangan Morowali ini ada 2 kecamatan, itu Kecamatan Bumi Raya, Itaponda sampai Bungku Barat. Nah, cuma Bungku Barat ini karena masuknya investasi, ada beberapa lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Jadi kalau 2 kecamatan itu Bungku Barat, Bumi Raya dan Itaponda itu potensi sebagai lumbung pangannya di Morowali. Di sana ada irigasi, masyarakatnya ya sekitar 70% itu sebagai petani, sehingga pemerintah daerah sudah melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana melihat petani-petani ini apa yang dibutuhkan, hingga betul-betul masyarakat bisa diangkat ekonominya dengan melihat potensi-potensi untuk bisa dikembangkan semua sektor. Ini mungkin terakhir nih Pak, gimana sih pemerintah desa memastikan transparansi dalam pengelolaan pendanaan desa? Ya. Kayaknya ini agak ini. Itu pengelolaan dana desa ini transparansi, alhamdulillah. Kami sudah ada kerjasama pendampingan, yaitu dengan kekejaksaan. Jadi kejaksaan sudah turun, ada beberapa desa, ada 7 desa tidak salah, Bungku Tengah ini dengan Bungku Timur, bekerja sama untuk bagaimana melihat, memantau dan mengawasi pembangunan melalui dana desa maupun dana lain. Ya. Sehingga dengan adanya pendampingan dari kejaksaan, insya Allah pengelolaan dana yang ada di desa tidak ada penyelewengan-penyelewengan. Nanti ini akan bertahap kepada semua desa. Ya. Ini program dari kejaksaan, bahwa semua nanti desa akan ada pendampingan dari kejaksaan untuk melihat bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana mengevaluasinya, sehingga tidak ada bermasalah hukum nanti ke depan. Ini satu lagi sih, perkembangan soal itu kan kemarin ada mobil stop kekerasan, ya. Itu gimana, ada perkembangannya, mungkin update sedikit? Alhamdulillah dengan adanya program di pemberdayaan perempuan ini, stop kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, kan kami sudah buat nomor kontak, kami sebar ke desa-desa, sehingga siapapun dia, ada kejadian-kejadian kekerasan, baik kekerasan perempuan, kekerasan terhadap anak, dia bebas memberikan informasi kepada kami, sehingga kami cepat turun. Nah, alhamdulillah dengan adanya itu, setiap tahun ada penurunan kasus. Ya. Dengan banyaknya, kami juga sering turun di kegiatan-kegiatan keagamaan, memberikan penyuluhan-penyuluhan di pengajian, pada saat di Jumatan. Sering kita selipkan bahasa-bahasa agama, sehingga alhamdulillah setiap waktu ada penurunan tentang kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap anak. Dengan adanya komunikasi yang kita bangun, cepat ada informasi, sehingga masyarakat dan seluruh pemerintah ini bekerja sama dengan baik memberikan informasinya. Saya setelah diberi amanah di sini, saya mengharapkan kepada seluruh aparatur pemerintahan yang ada, khususnya di tingkat desa, baik kepala desa, BPD, dan seluruh perangkatnya, BPD bersama anggotanya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat,
bekerja sama memikirkan bagaimana desa ini bisa maju. Karena ada pepatah mengatakan, kemarin adalah kenangan, hari ini adalah amalan, besok adalah harapan. Ya, insya Allah dengan semangat kerjasama ini kita membangun daerah Morowali yang kita cintai ini menjadi kabupaten yang maju dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Ya.